Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2022. Inilah minggu pertama di tahun 2022 ini, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri berkat urapan dan kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu pertama di tahun baru 2 Januari 2022, terambil dari kitab Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Dan epistel atau bacaan dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14 diikat oleh topik atau tema Megahkanlah Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Pasangap ma debata. Saya baca untuk kita, mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 147 mulai dari ayat 1 sampai 20, dan khotbah kita dari ayat 12 sampai dengan ayat 20 adalah kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu pertama sesudah kita menginjakkan kaki kita di hari kedua tahun yang baru Januari 2022, diikat oleh topik atau tema Megahkanlah Tuhan, Pasangap ma debata. Saudara, mungkin masih kita ingat bahwa khotbah ibadah perayaan malam Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus 24 Desember 2021 minggu yang lalu diambil dari Mazmur 147 ini, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, pas sebelum nats khotbah ini. Dengan topik atau tema saat itu, bernyanyilah bagi Tuhan Edehon ma Jehovah. Nah, sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, setelah Tuhan menuntun hidup kita menerima tahun yang baru ini, maka kembali kita mendapatkan Mazmur 147 ini menjadi nats khotbah kita, yakni dari ayat lanjutannya, ayat 12 sampai dengan ayat 20, dengan topik atau tema Megahkanlah Tuhan, Pasangap ma debata.
Dengan dan lewat nats ini, Tuhan mau mengajak dan mendorong kita untuk memegahkan Allah atau pasangap debata. Tibanya kita di tahun yang baru ini, Bapak Ibu, adalah karena kasih sayang dan berkat-berkat Tuhan. Kita bisa melewati berbagai-bagai pergumulan dan tantangan hidup yang pelik dalam segala bidang. Hidup sehari-hari, dalam usaha, dalam pekerjaan, mungkin kita mengalami sakit, penyakit, terutama menghadapi ancaman penyakit jahat, pandemi coronavirus 19. Semuanya itu bisa kita lalui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena kuasa dan berkat pengasihan daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itulah, di awal dan ketika kita beribadah di minggu yang pertama sekali di tahun 2022 ini, kita diingatkan agar memegahkan Tuhan. Disebut dalam topik ini, megahkanlah Tuhan, pasangap ma debata. Bahkan memegahkan Tuhan pasangap debata inilah yang harus mendominasi, memenuhi seluruh kegiatan dan kehidupan kita di sepanjang tahun 2022 ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memegahkan Tuhan ini bukan saja hanya di awal tahun ini saja nampak dalam hidup kita. Bukan hanya sekali di minggu ini saja kita harus memegahkan Tuhan dan kemudian seterusnya berubah, tidak lagi, bukan. Tetapi seluruh perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini dan seterusnya, selagi Tuhan mengizinkan hidup kita ini, maka kita akan selamanya dan selalu harus memegahkan Tuhan. Artinya, praktek memegahkan Tuhan ini harus menjadi ciri khas, tanda-tanda yang hidup yang mewarnai seluruh kehidupan kita di sepanjang waktu yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kita ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari kita telusuri nats khotbah kita, Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan ayat 20 ini. Di dalam nats khotbah kita di minggu pertama di tahun 2022 ini, umat Tuhan atau kita, orang percaya, diundang oleh Tuhan untuk menyanyikan nyanyian syukur kepada Allah. Isinya, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah, hai Sion. Ayat 12. Apa alasan yang mendorong pemazmur untuk mengajak kita semuanya, pembacanya, pendengarnya, agar mau memegahkan dan memuji nama Tuhan Allah ini? Apa dasar pemazmur? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada beberapa hal-hal yang sangat-sangat mendasar. Mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 20. Pemazmur mengungkapkan berbagai-bagai berkat kesejahteraan yang diturunkan oleh Allah kepada seisi bumi, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, bagi binatang dan ternak-ternak. Tuhan beri berkat berlimpah. Juga pemazmur mengungkapkan bahwa firman Allah itu merupakan kuasa. Kuasa. Tidak sekedar punya kuasa. Bukan. Tetapi firman itu sungguh-sungguh adalah kuasa Allah yang hebat. Sehingga kita wajib mempercayainya. Wajib mengandalkan firman Allah itu dalam seluruh seluk-beluk kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, atas kehebatan-kehebatan semua perbuatan Allah itulah, maka pemazmur dalam khotbah ini mendorong semua pembacanya, termasuk kita yang mendengar khotbah di minggu yang pertama mengawali tahun 2022 ini, agar mau memegahkan Tuhan, pasangap debata di sepanjang hidup kita. Amin, Bapak, Ibu.
Saudara, itulah isi khotbah kita di minggu yang pertama tahun 2022 ini. Firman inilah yang membekali kita, menghantar kita, mengkawal kita, memulai kehidupan kita di tahun yang baru 2022 ini dengan tema Megahkanlah Tuhan, Pasangap Madebata. Apa pengajaran dan pembekalan Tuhan yang kita peroleh lewat khotbah ini, Bapak Ibu? Pertama, megahkan Tuhan lewat berbagai-bagai pelayanan dan perbuatan baik. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji untuk memberi berbagai-bagai jaminan pemeliharaan, kesehatan, kesejahteraan, berkat-berkat, atau keamanan, dan juga memberi anak-anak turunan Pinopar, maka bagaimana kita meresponi kasih Tuhan ini dalam praktek hidup kita sehari-hari? Pada ayat 12 disebutkan tadi oleh pemazmur bahwa ada dua tugas dan tanggung jawab yang harus kita nampakkan dalam hidup sehari-hari kita, yakni megahkanlah Tuhan dan pujilah Allahmu. Saudara, praktik memegahkan Tuhan dan memuji Tuhan ini bisa nampak dalam berbagai-bagai wujud penampakan Bapak Ibu yang sangat nyata dalam hidup sehari-hari kita. Apa itu? Yakni lewat ibadah yang baik dan lewat perbuatan baik kita sehari-hari. Mari kita lihat. Yang pertama, melayani Tuhan lewat ibadah yang sungguh-sungguh. Saudara, pelayanan kepada Tuhan lewat ibadah yang sungguh-sungguh bukan saja hendak menyuruh kita menjadi pemangku jabatan tertentu dalam gereja kita. Kalau memang kita adalah pelayan yang memiliki jabatan gerejawi di gereja masing-masing, maka kita atau saudara harus melaksanakan mengemban tugas pelayanan kita itu penuh dengan sukacita, bertanggung jawab. Jadilah kita pelayan yang dedicated, yang sungguhan. Itu kalau kita pemangku jabatan. Kalau kita jemaat biasa, maka kita harus menjadi jemaat yang baik. Jemaat yang baik itu bagaimana bentuknya, wujudnya? Dia akan rajin mengikuti ibadah, mengikuti aktivitas, kegiatan-kegiatan gerejawi, memberi tanggung jawab yang mendukung pelayanan gereja dengan sukacita, menjalankan hidup doa yang baik, dan lain-lain, Bapak Ibu. Maka jadilah kita sebagai jemaat dan warga gereja yang baik. Saudara, dengan melakukan segala kehidupan ibadah yang baik itu, kita sudah memegahkan Tuhan, Pasangap Dewata dalam segala kehidupan dan kemampuan kita, khususnya dalam menjalankan ibadah, baik dalam ibadah-ibadah formal lewat gereja dan bersama-sama orang lain, maupun ibadah pribadi kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, melayani Tuhan lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Saudara, di samping menjalankan semua kegiatan ibadah, doa, dan rutinitas kegiatan gerejawi lainnya, maka sebagai bentuk respons kita terhadap kebaikan dan kasih kemurahan Allah yang sudah kita nikmati berlimpah-limpah dalam berbagai-bagai wujud bentuk itu, Bapak Ibu, maka alangkah Tuhan juga menghendaki apabila kita dengan senang hati menunjukkan berbagai-bagai perbuatan baik kita kepada sesama teman kita, menolong orang-orang yang patut kita tolong dengan semampu kita. Juga menjaga kata-kata kita, ucapan-ucapan kita, perilaku kita, karakter kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah keluarga, dan sebagainya. Saudara, dengan pelayanan, dengan berbagai-bagai perbuatan baik seperti itu, maka kita sudah melayani dan memegahkan nama Tuhan. Ya, sebab Yesus juga pernah mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepada Aku," kata Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 40. Saudara, lewat perbuatan baik kita kepada orang lain, kepada sesama kita, maka kita berharap bahwa nama Tuhan akan semakin dimuliakan, diagungkan, dimegahkan
dimegahkan di tengah-tengah dunia ini. Amin Bapak Ibu. Itu pengajaran pertama dari khotbah ini. Pengajaran yang kedua, jauhkan sikap memegahkan diri sendiri. Memegahkan diri sendiri, jauhkan sikap seperti itu. Saudara, sadar atau tidak sadar, sering sekali bahwa setiap keberhasilan, kesuksesan, kecerdasan berpikir kita, perbuatan baik yang kita lakukan tadi, itu bisa menimbulkan keinginan bagi diri kita sendiri untuk mendapatkan pujian, penghormatan, keagungan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bisa menggiring kita beranggapan bahwa semua yang kita capai, semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah bukti kehebatan kita. Dan menurut diri kita sendiri, kita layak diapresiasi, dihargai, dihormati oleh orang-orang lain yang menerima kebaikan kita itu. Bahkan bisa saja juga membuat kita menjadi sombong, angkuh, merasa diri kita ini hebat. Dan juga mungkin akan melupakan Tuhan, lupa Tuhan dan lupa diri sendiri. Kita menjadi jatuh kepada memegahkan diri sendiri. Apa artinya memegahkan diri sendiri itu? Saudara, buku Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan kata megah itu berarti sangat mengagumkan, gagah, kuat, mulia, atau masyhur, bangga. Itu arti kata megah dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bermegah memiliki dua makna yang berbeda ternyata. Pertama, bisa saja bermegah itu berarti memiliki sifat megah, yakni membuat diri kita sendiri menjadi mengagumkan, gagah, kuat, mulia, masyhur, atau bangga dalam arti bisa positif. Bisa positif. Tetapi bisa juga arti kedua dari kata bangga itu atau bermegah itu berarti cenderung membawa kita kepada arti negatif, yakni apa? Membanggakan diri sendiri. Terjadi atau timbul sikap tinggi hati, kesombongan atau pongah karena adanya kemegahan dalam diri kita. Bisa negatif, Bapak Ibu. Saudara, khotbah kita saat ini mengajar kita sekarang bahwa subjek, alamat, pokok daripada kemegahan kita itu adalah Allah. Harus Allah. Dan segala perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu untuk memberikan yang terbaik, termasuk keselamatan bagi kita. Alamat kemegahan itu harus kepada Tuhan Bapak Ibu. Oleh perbuatan dan kasih Tuhan itulah maka kita bisa memiliki berbagai-bagai kehebatan. Kita punya ilmu, pengetahuan, bahkan kita punya harta, punya kekayaan jika itu ada. Oleh karena kemurahan dan pemberian Tuhanlah, makanya kita bisa menggapai kesuksesan, keberhasilan hidup, dan berbagai-bagai keluar biasaan lainnya. Tanpa campur tangan daripada Tuhan Bapak Ibu dalam hidup kita. Kita bukanlah siapa-siapa. Dan kita tidak akan menjadi apa-apa Bapak Ibu tanpa campur tangan daripada Tuhan. Lewat pencapaian keberhasilan, prestasi yang kita raih, dan berbagai-bagai berkat yang kita terima. Maka mari kita bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan Bapak Ibu. Pasangat badai bata. Sebagaimana dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 10 yang mengatakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ya, Paulus juga mengatakan hal yang sama dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, dengan bermegah di dalam Tuhan itu, maka nama Tuhan akan semakin dibesarkan lewat diri kita. Dan tentunya akan berusaha kita mencegah, menjauhkan, menghindarkan kemegahan buat diri sendiri dan berbagai-bagai kesombongan lainnya. Dengan bermegah di dalam Tuhan atau memegahkan Tuhan, Bapak Ibu, maka kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai fokus, pusat, sentral hidup kita. Sikap dan perbuatan kita harus seluruhnya mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan.
Setiap kepandaian, setiap kita punya gelar, kita punya harta kedudukan, atau pangkat, atau jabatan-jabatan yang kita sandang, yang kita miliki Bapak Ibu. Demikian juga apabila kita mendapatkan pujian, sanjungan, kehormatan yang kita terima sebagai buah keberhasilan kita, maka semuanya itu kita kembalikan, kita alihkan, kita teruskan itu kepada kemegahan Allah. Amin Bapak Ibu, amin. Bukan untuk kemegahan diri sendiri, bukan. Jangan. Dia, Allah itulah yang paling pantas menerima kemegahan itu. Oleh sebab kasih dan kebaikan Tuhan itulah, maka kita bisa kuat, bisa hebat, bisa sukses, bisa mendapatkan banyak pencapaian-pencapaian yang berharga dalam hidup kita ini. Semoga keberhasilan dan pencapaian kesuksesan kita semakin tinggi, agar lewat semuanya itu kita bermegah di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, Tuhanlah sumber segala berkat-berkat. Ingat ini Bapak Ibu, Tuhan sumber segala berkat-berkat. Saudara, ini merupakan suatu aksioma atau ketentuan atau kebenaran mutlak yang tidak bisa disangkal. Yakni bahwa Tuhan sendirilah sumber segala berkat-berkat. Ingat ini Bapak Ibu sekali lagi, benar-benar. Pada ayat khotbah ini ditegaskan, pada ayat 13 disebutkan di sini, Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. 13b, Ia memberkati manusia dan keturunannya. Ayat 14a, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. 14b, Ia mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ayat 16a, Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Dan ayat 18b disebutkan di sini, Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa maksud pernyataan-pernyataan itu semua? Mari memuji bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan pemeliharaannya. Ini maksudnya. Selain itu, maksud daripada pernyataan-pernyataan tadi adalah, pertama, jika disebut tadi di sini palang pintu diteguhkan oleh Tuhan, maka seisi kota yang ada di dalam pintu gerbang itu akan aman, akan selamat, akan sejahtera, akan terpelihara. Musuh-musuh tidak akan mampu merobohkan palang pintu dan memasuki kota itu dan mengobrak-abrik seisi kota. Nggak bisa lagi, karena Tuhan sudah memelihara palang pintu gerbang itu. Dan masyarakat yang hidup di dalam kota itu akan aman, damai, sentosa. Kedua, Tuhanlah yang memelihara dan menjamin kesejahteraan, mencukupkan kebutuhan hidup sehari-hari, menjamin kesehatan bagi kita meski harus melewati berbagai-bagai ancaman-ancaman terhadap kesehatan kita. Seperti yang sekarang ini, pandemi coronavirus disease, ancaman-ancaman seperti ini betul-betul menghantui kita. Tetapi ingat, jaminan Tuhan kepada kesehatan kita membuat kita akan selamat menjalani kehidupan ini. Disebutkan lagi di sini, juga Tuhan yang memberi keturunan, anak-anak putra-putri parpinoparon. Amin Bapak Ibu, itu artinya. Yang ketiga, kalau disebutkan di sana salju dan embun, itu semuanya merupakan simbol-simbol kesejukan, terutama buat negeri-negeri yang mengalami musim panas. Pemazmur di sini memberi jaminan bahwa Tuhan akan memberi berbagai-bagai kesejukan hidup, memberi kenyamanan di tengah-tengah lingkungan, terutama di saat kita menghadapi terpaan panas yang menggemaskan hidup kita. Tuhan akan memberi iklim dan cuaca yang baik dan lingkungan hidup yang lestari, termasuk bebas dari polusi. Gambaran salju dan pecahan air di sini simbol daripada kesejukan ayat 16-18 Bapak Ibu. Saudara, kita sedang memasuki tahun baru 2022 yang sama sekali masih gelap buat kita. Namun, sekarang kita dibekali
dihantar oleh Tuhan, diberi jaminan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan memberi berbagai-bagai berkat buat umatnya, buat kita orang-orang percaya. Perhatikan ayat 20. Di sana dituliskan, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Lihat itu Bapak Ibu. Pemazmur di sini membedakan dan mengistimewakan orang-orang percaya kepada Tuhan dibandingkan dengan orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Berkat-berkat itu dijamin dan akan dilimpahkan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya saja. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita nggak usah gamang dalam hidup ini, dalam menjalani tahun 2022 ini, dalam menghadapi pandemi coronavirus. Meski muncul varian-varian baru, Omikron atau varian-varian lainnya, gak usah gamang, gak usah cemas, gak usah terlalu takut Bapak Ibu. Kita jaga diri saja dan serahkan kepada Tuhan. Dan bukan berarti kita tidak perlu bekerja, berusaha dalam menggapai cita-cita hidup kita, dalam menjaga kesehatan kita. Bukan tidak perlu menjaga, jaga. Bukan berarti kita hanya tinggal nunggu-nunggu saja akan datang berkat sampai ke tempat kita, ke rumah kita. Oh, tidak seperti itu. Jalanilah kehidupan ini. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Dialah sumber berkat-berkat bagi kita. Jangan sekali-kali mencari dan mengharapkan berkat-berkat dari kuasa-kuasa, kekuatan-kekuatan di luar Allah. Megahkanlah Tuhan. Pasangap madebata di dalam semua hidup kita. Di saat kita menapaki hidup di tahun 2022 ini. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran Tuhan khotbah di ibadah minggu paling awal. Paling pertama di tahun 2022 ini, 2 Januari 2022. Dari Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai dengan ayat 20 ini. Agar semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mau melaksanakan seruan topik minggu, megahkanlah Tuhan. Pasangap madebata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu di paling awal 2 Januari 2022. Baik di gereja ataupun di rumah masing-masing, buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu di awal tahun 2022 ini. Engkau sudah memberangkatkan kami, Tuhan, menapaki tahun 2022 ini dengan jaminan penyertaan dan berkat-berkat yang melimpah yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak untuk firman ini. Berkati jemaat atau setiap pendengar khotbah ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.